Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Qala muallif as-Sayyid Salim Ibnu Samir al-Hadrami rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Sahabat-sahabatku, pertemuan kali ini kita akan belajar mengaji kitab Safinatun Najah, bab tentang syarat melakukan jamak takhir. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, syurutu jam'i takhiri isnani, niyatut takhiri wa qad baqiya min waqtil ula ma yasa'uha wa dawamul udri ila tamamis saniyati. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, syurutu, adapun syarat jam'i takhiri, jamak takhir, isnani ialah dua, niyatu berniat, at-takhiri mengakhirkan, waqad dan sungguh, baqiya telah sampai, min waqtil ula dari waktu yang pertama, ma apa sesuatu, yasa'uha mengerjakannya, wa dawamul udri dan adanya udur, ila tamamis saniyati sampai sempurnanya asaniyati yang kedua. Maksud dari fasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat untuk melakukan jamak takhir. Syarat-syarat melakukan jamak takhir itu ada dua syarat. Yang pertama yaitu berniat mengakhirkan sholat di waktu sholat pertama selama masih cukup untuk melakukan sholat. Berniat mentakhir atau mengakhirkan sholat di saat waktu sholat pertama masih cukup untuk melakukan sholat pertama tersebut secara lengkap. Jika musholli ingin melakukannya secara lengkap dan masih cukup untuk melakukan sholat pertama secara qashar jika musholli ingin mengqasharnya. Misalnya ketika musholli ingin mentakhir sholat zuhur sampai asar, maka ia berniat, aku berniat mentakhir zuhur sampai asar untuk menjamakkan keduanya. Dan ketika ia ingin mentakhir sholat maghrib sampai isya, ia berniat, saya berniat mentakhir maghrib sampai isya. Syarat yang kedua yaitu tetap berlangsungnya udur, adanya udur, yaitu contoh bepergian sampai selesai melakukan sholat kedua. Jadi apabila musholli bermukim sebelum selesai dari sholat kedua, maka sholat pertamanya berstatus sebagai sholat qadha, bukan ada. Baik dalam pelaksanaannya ia mendahulukan sholat pertama dan mengakhirkan sholat kedua, atau mengakhirkan sholat pertama dan mendahulukan sholat kedua. Karena sholat pertama berlaku sebagai tabi atau yang
mengikuti pada sholat kedua dalam segi ada sebab udzur. Sedangkan apabila ia bermukim sebelum selesai dari sholat kedua, maka berarti udzur telah hilang sebelum selesai darinya. Kemudian jika ada pertanyaan, lebih utama manakah antara jamak atau itmam? Sesungguhnya meninggalkan jamak adalah lebih utama karena keluar dari perbedaan Abu Hanifah yang melarang melakukan jamak, dan karena di dalam menjamak terdapat perbuatan menyia-nyiakan salah satu dari dua waktu sholat, yaitu mengkosongkan waktu tersebut dari aktivitas sholat yang seharusnya. Dikecualikan yaitu orang-orang yang berhaji di Arafah dan Musdalifah, dan orang yang dengan menjamak ia bisa sholat berjamaah, dan orang yang saat hadas langgengnya berhenti, dan orang yang terbuka auratnya, maka menjamak adalah lebih utama bagi mereka. Begitu juga menjamak adalah lebih utama dilakukan bagi seseorang yang tidak menyukainya dan ia ragu tentang boleh tidaknya atau ia termasuk seorang panutan dan lain sebagainya. Adapun bagi orang yang khawatir tidak bisa wukuf atau menyelamatkan tawanan jika ia tidak menjamak, maka ia wajib menjamak pada saat demikian itu, seperti yang dikatakan oleh Ziyadi. Kemudian disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in dengan mengutip dari kitab Tuhfah Al-Muhtaj bahwa orang yang telah melakukan suatu ibadah yang masih diperselisihkan tentang sah tidaknya tanpa ia bertaklid kepada ulama yang berpendapat tentang keabsahannya, maka ia wajib mengulangi ibadah tersebut karena melakukan ibadah tersebut tanpa bertaklid. Demikian tergolong ceroboh atau menerjang batasan. Itulah tadi penjelasan dari fasal tentang syarat-syarat melakukan jamak takhir. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Al-Faqir ilallah mengucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila banyak kesalahan, karena kesalahan adalah murni dari saya sendiri dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.